cek cek 1212 cek cek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau membagikan tutorial ya terkait mungkin guru produktif yang ingin menggunakan e-learning ini ya dari Moodle untuk mengupload soalnya gitu ya. Jadi guru-guru bisa menggunakan e-learning ini yang produktif ya, memasukkan atau mengupload soalnya seperti biasa, masuknya di e-learning 192 168 100 kita login dulu. Wah, ini punya Wihnu nih. Nah, anggaplah saya sebagai guru produktif kelas 12 mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Ya, kita masuk ke kursus ya. Di sini saya sebagai guru ya. Kita aktifkan mode edit. Kita masuk ke PTS-nya. Nah, ini kita anggaplah udah dibuat gitu ya. Ini kemarin yang dibuat ya. Kita buat ulang aja deh. ASC ganti. Nah, bentuknya bisa penugasan ini nih, penugasan ya. Masuknya ke penugasan juga. Jadi nilainya kerekap ke sini, soalnya juga di sini gitu ya. Misalkan nama tugasnya adalah ujian praktik ASC atau administrasi sistem jaringan misalkan. Terus di sini deskripsinya guru Aulia Nugrah Saputra. Nah, misalkan ini instruktur aktivasinya, silahkan download dulu soalnya. Lalu kerjakan sesuai soal. Lalu download soalnya. Jika sudah selesai, upload soal. Nah, ini kita masukin gitu, misalkan berkasnya adalah soal ya. Jadi berkasnya itu adalah soal. Tadi soalnya contohnya itu ada di sini kayaknya. Nah, ini misalkan diunggah. Nah, pengajuannya ini jadwal PTS kita gitu ya, PTS praktek kita. Nah, ini tanggal temponya itu bisa ditiadakan aja, nggak apa-apa. Batas akhir nggak usah. Nah, ini nilai, jadi menilainya itu manual. Jadi misalkan kita hari Senin tanggal 19, berarti ingatkan saya tanggal 21 misalkan gitu, buat nilai gitu ya. Baik banget ya mau mengingatkan. Berkasnya yang diunggah ya cukup satu saja ya bentuk dokumen ya, 3 nggak apa-apa deh.
misalkan Word, Office juga bisa gunain ini ya. Jadi anak-anak download dulu soalnya, nanti kan di e-learning ini yang kita upload, nanti jawaban anak diupload gitu kan di sini juga. Umpan baliknya nggak usah, siswa harus klik tombol ajukan. Klik tombol ajukan ini nggak usah juga sih. Nah, ini pengelompokan ya. Jadi ini nih tugasnya buat kelas berapa gitu ya. Misalkan cuman buat kelas 11 AKL, ya udah tinggal tulis 11 AKL aja gitu ya. Misalnya buat 12 TKJ 1 ya 12 TKJ 1 aja berarti. Beritahu pemberi nilai tentang pengajuan. Beritahu pemberi nilai tentang pengajuan, nggak usah. Nilai maksimumnya 100, langsung sederhana. Kategorinya nilai kelulusan, misalkan nilai kelulusan 75. Nah, ini pembatasan akses ini penting ya. Jadi pengelompokan, kita bakal ngelompokin siswa-siswa, misalkan di sini kelas 12 TKJ 1 ya, tambah lagi pengelompokan 12 TKJ 2. Nah, ini diganti jadi apapun. Nah, jadi tugas ini hanya bisa dikerjakan oleh 12 TKJ 1 dan TKJ 2 begitu. Nah, ini diklik ini, aktifkan otomatis. Nah, siswa harus melihat aktivitas untuk menyelesaikan. Betul, siswa harus mengajukan aktivitas untuk menyelesaikannya. Nah, berarti yang atas nih nggak usah kayaknya sih, mengelompokkan untuk grup siswa nggak usah. Karena udah di setting di sini ya. Pembatasan aksesnya, jadi aksesnya itu hanya 12 TKJ 1 atau 12 TKJ 2. Pokoknya ini apapun di sini harus atau. Terus klik simpan dan kembali ke kursus ya. Ada lagi nggak ya, coba kita cek dulu. Nilai notifikasi, siswa harus klik tombol ajukan. Iya, kayaknya ini iya aja nih. Nah, kalau udah langsung simpan dan kembali ke kursus. Nah, nanti anak langsung bisa ngeklik ini nih, melihat isinya gitu kan. Anggaplah saya 12 TKJ 1. Oh, ada soal nih kan. Nah, soalnya nanti kan diklik sama siswa tuh, ke download, terus dibuka deh. Lebih gampang gitu soalnya ya. Nah, nilainya juga lebih gampang juga, langsung di aplikasinya gitu kan. Jadi nggak kemana-mana, nggak usah pakai format nilai dan yang lain-lain sebenarnya. Tuh langsung nilai 100 misalkan, lebih simpel. Nah, jadi nggak usah pakai format lagi.
coba ke beralih menjadi peran siswa. Nggak usah deh. Oke, tapi ini kok kayak ada yang kurang nih. Oh ya udah, nah sampai situ dulu ya. Pokoknya intinya yang terpenting itu di sininya ya. Pembatasan akses ini penting karena bapak ibu ngajar kelas berapa aja, nah itu yang harus dimasukkan. Kalau itu nggak dimasukin dia bakal tabrakan. Bagaimana kalau misalkan semua kelas gitu, semua jurusan, ya udah berarti harus dimasukin semuanya juga. Nah ini mata pelajarannya, kelasnya yang diajar misalkan. Nah misalkan kayak gitu ya, jadi enak gitu adminnya ya nanti, atau gurunya juga nyarinya gampang. Kalau udah kayak gini kalau biasa disimpan dan kembali khusus. Oke, tutorialnya sampai situ dulu terkait pembuatan soal yang buat guru produktif ya. Yang guru normatif adaptif kan udah tuh yang kemarin pilihan ganda ya. Nah sampai situ dulu saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.